dari bahasa apa? Bahasa Arab. Sedekah itu dari bahasa Arab yang berarti suatu pemberian. Dari bahasa apa? Sedekah Arab. Sedekah yang berarti suatu pemberian. Nah, suatu pemberian ini diberikan kepada seorang muslim ya, atau kepada siapapun lah, secara spontan dan sukarela. Jadi sedekah ini harus dari rezeki yang halal, harus kitanya ngasihnya apa? Sukarela, ikhlas. Jangan kayak sedekah kita pengen lihat orang atau apa ya. Jangan ya. Jadi kita tuh sedekah ikhlas gitu. Terus sebaiknya sedekah ini disembunyikan gitu. Jangan apa ya? Jangan dipamerkan gitu. Sebaiknya disembunyikan. Terus hukum sedekah ini menurut ulama fikih yaitu sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad ini apa? Boleh dilakukan enggak? Iya. Namun hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena kita seseorang ini mempunyai harta atau makanan, kemudian melihat orang lain yang kekurangan nih. Jadi kita boleh ngasih walaupun itu sekecil apapun, itu namanya sedekah dan kita ngasihnya harus ikhlas. Terus dasar hukum sedekah ini ada di surat Al-Baqarah ayat 271. Yang buka Al-Quran boleh dibuka. Ya, siapa yang mau bacain surat Al-Baqarah ayat 271 ini, dasar hukum sedekah. Diam. Yang lain boleh diam nggak? Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang kafir maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 271 ini menjelaskan bahwa sedekah dapat dilakukan secara terang-terangan dan sedekah juga dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, tapi yang tadi Tananda bilang lebih dianjurkan sedekah itu secara sembunyi-sembunyi karena takut menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Terus syarat-syarat sedekah ini apa sih? Syarat-syarat sedekah ini ada 4. Yang pertama, harus ada yang memberikan, ya kan? Sedekah ini harus ada yang memberikan. Terus memiliki syarat apa? Bahwa si benda atau harta ini harus dari yang halal ya. Yang kedua itu harus ada yang menerima. Iya, harus ada yang. Terus yang ketiga itu halal. Yang ketiga itu ada kontrak atau ijab kabul. Kontrak atau ijab kabul ini serah terima yang dilakukan oleh si pemberi dan penerima agar si hartanya ini menjadi hak milik si penerima gitu. Nanti kan jadi harus ada ijab kabul atau kontrak ini. Terus yang keempat, ada yang tahu nggak? Kalau bersedekah tuh harus ada apanya? Uang. Iya, harus ada uang, harus ada harta, harus ada benda apapun ya. Ya itu syarat-syaratnya ada 4. Apa? Yang pertama harus ada yang memberi. Yang kedua harus ada yang menerima. 4 ini apa? Harus ada hartanya atau benda apapun yang ingin disedekahkan. Poin selanjutnya, habis syarat-syarat itu ada hikmah bersedekah. Ada yang tahu nggak hikmah bersedekah atau hikmah itu apa ya? Manfaat kita bersedekah tuh yang dikasih oleh Allah apa sih gitu? Mendapatkan kembali, dilipat gandakan boleh ya. Ada yang tahu lagi nggak? Dapat pahala boleh. Apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak hikmah bersedekah? Dapat surga boleh. Jadi yang pertama tuh hikmah kita bersedekah itu, kalau kita bersedekah kita akan dapat hikmah. Yang pertama itu semakin taat kepada Allah. Jadi diri kita tuh semakin taat kepada Allah kalau kita bersedekah dengan ikhlas, sering-sering bersedekah kalau misalkan rezeki kita lebih gitu. Terus ada hadis yang mengatakan begini, barang siapa yang senantiasa berbuat kebaikan kepada siapa saja dengan ikhlas seperti sedekah, maka orang tersebut berusaha untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
dominannya seperti sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan berlipat-lipat pahala dengan kebaikan. Terus yang kedua, tadi kan yang pertama hikmah sedekah itu semakin taat kepada Allah ya. Yang kedua itu menghapus dosa kita. Jadi kalau kita bersedekah tuh Allah menghapus dosa kita. Kayak sebanyak apapun dosa kita, Allah akan menghapus dosa kita. Terus hikmah yang kedua ini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwasannya sedekah dapat menghapus dosa-dosa laksana air, dapat memadamkan api. Terus hikmah yang ketiga yaitu dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita katakan. Karena sedekah ini memberikan harta yang halal atau jasa yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan dengan jujur dan ikhlas. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ini karena Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ini akan membalas kebaikannya dengan orang yang bersedekah itu. Jadi dibalas oleh Allah kebaikannya dengan dilipat gandakan. Hikmah yang keempat, dapat menyembuhkan penyakit. Gak ada yang tahu kan kalau sedekah ini ternyata dapat menyembuhkan penyakit loh. Jadi kalau ada orang yang sakit kayak demam, pilek apa, banyakin aja sedekah. Kayak cuma ngasih permen ke teman juga itu sedekah. Mungkin bisa jadi Allah menyembuhkan itu dengan cara kalian bersedekah itu. Terus yang kelima, ada menjauhkan kita dari api neraka. Nah, ini juga ada hadisnya. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tahu kan Imam Bukhari? Biasa ada di madrasah nggak sih itu mah hadis-hadisnya? Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, bahwasannya katanya Nabi Muhammad ini memerintahkan kita hendaknya kita menjaga diri kita dari api neraka meskipun hanya sedekah sebiji kurma. Tuh. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kita menjaga diri kita dari api neraka dengan kita bersedekah bersedekah walaupun sebiji kurma. Jadi yang Tenanda tadi katakan, walaupun kita bersedekah cuma 1 permen kis misalnya, itu dapat menghindarkan kita dari api neraka. Oke? Apa? Kalau bukan permen kis katanya. Kalau bukan permen kis apa? Permen Oke, ya boleh. Kan katanya tadi malah yang dicontohkan itu sama Nabi Muhammad biji kurma loh. Kemarin biji kurma yang kayak mungkin menurut kita biji kurma apa sih, nggak ada manfaatnya gitu kan? Apa Bos? Oke baik, Tenanda cukupkan dulu ya materinya karena tadi udah ada 4 poin yang Tenanda katakan ya. Yang pertama pengertian sedekah, yang kedua apa tadi? Dasar hukum bersedekah yang tadi Al-Baqarah ayat 271, yang ketiga syarat-syaratnya, dan yang keempat hikmah-hikmahnya. Mungkin Tenanda cukup menjelaskan 4 poin itu dari materi bersedekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh ditanyakan di forum ini. Kalau misalkan ada yang ingin lebih mendalam lagi materinya, boleh di YouTube banyak, boleh ke rumah Tenanda juga belajar boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hikmah bersedekah yang tadi Tenanda katakan minimal 3 lah. Tadi kan Tenanda udah katakan berapa tuh? 5 ya hikmahnya. Bisa dapat pahala. Apa lagi Ca? Dapat syahada dulu. Apa Ca? Masuk surga. Apa Ca? Yang kedua apa? Saya. Mau lagi nggak Ca? Saya. Ya udah apa lagi? 2 kali lipat. 1 terus menyembuhkan sakit. Apa Gus? Kan 3 menyembuhkan penyakit. Ya, satunya dapat pahala boleh. Ya, makasih ya Gus. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, yang susah apa yang gampang? Susah. Yang gampang ya. Mau poin pengertian apa poin syarat-syarat? Pengertian. Pengertian apa syarat-syarat? Boleh. Kalau syarat-syarat, sebutkan syarat-syarat sedekah. Ini mah nggak ada minimalnya. Lengkap yang 4 itu. Apa? Yang mau angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Saya. Apa? Harus ada yang pemberi, harus ada yang menerima, harus ada ijab kabul, harus ada
harta atau benda.